Perjuangan seorang TKW asal Lumajang yang rela mengorbankan diri di Taiwan demi membangun rumah impian bersama suami tercinta. Namun, saat pulang, ia mendapati kenyataan pahit yang tak terbayangkan. Suami menikah lagi. Tanpa ampun, ia memutuskan untuk merobohkan rumah yang telah ia bangun dengan tangan dan air mata. Kisah ini penuh dengan emosi dan kejutan yang tak akan Anda duga. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk absen kota asal kalian di kolom komentar. Siti, seorang wanita asal Lumajang, merasa hari-harinya penuh dengan harapan yang akhirnya akan terwujud. Setelah 5 tahun bekerja keras sebagai tenaga kerja wanita, TKW di Taiwan, ia akhirnya bisa pulang ke kampung halaman. Setiap senyuman yang ia berikan untuk keluarga di rumah adalah senyuman yang penuh dengan kebanggaan dan pengorbanan. Uang yang terkumpul, yang ia kumpulkan dari keringat dan kerja keras selama bertahun-tahun, telah cukup untuk mewujudkan rumah impian yang selama ini ia impikan bersama suaminya, Budi. Perjalanan Siti pulang tidaklah mudah. Ia harus berpisah dengan anak-anaknya, meninggalkan kehidupan yang jauh dari keluarga, dan menanggung kerinduan yang tak terhingga. Namun, setiap rasa sakit itu seolah terbayar dengan impian yang akan segera terwujud. Ia membayangkan rumah yang akan menjadi tempat berteduh bagi keluarga kecilnya. Di rumah itu, ia dan Budi akan memulai babak baru, menikmati hidup yang telah ia perjuangkan dengan segenap jiwa dan raga. Budi adalah alasan mengapa ia rela mengorbankan banyak hal. Cinta mereka yang telah bertahan selama bertahun-tahun menjadi penguat bagi Siti untuk tetap bertahan jauh dari rumah. Rumah itu bukan sekadar bangunan, tetapi simbol dari cinta, kerja keras, dan kebersamaan. Di setiap sudut rumah, ia bayangkan bagaimana anak-anaknya akan bermain dengan riang, bagaimana ia dan Budi akan menghabiskan waktu bersama, merawat satu sama lain. Setiap batu bata yang dipilih, setiap dinding yang dibangun, adalah saksi bisu perjuangan Siti untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Saat ia menaiki pesawat pulang ke Indonesia, hatinya penuh dengan perasaan bahagia dan cemas yang bercampur aduk. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Siti turun dari pesawat dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seperti berada di ambang pintu sebuah kehidupan baru yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Namun, perasaan itu seketika berubah saat ia tiba di rumah. Seperti sebuah kenyataan yang datang menghantam tanpa ampun, ia melihat sosok Budi, suaminya, bersama seorang wanita yang tidak ia kenal. Mereka sedang berdiri di depan rumah, berpelukan mesra. Siti merasa seolah-olah ada yang memukul dadanya dengan keras. Hatinya seperti diremas-remas. "Budi, ini siapa?" Siti menatap Budi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa, hanya rasa sakit yang menyelimuti hatinya. Selama ini, ia telah berjuang untuk rumah ini, untuk keluarga ini, dan kini ia harus melihat kenyataan yang jauh dari apa yang ia harapkan. Budi tersenyum dengan sangat ramah, seperti tidak ada yang terjadi. "Siti, ini Dinda, istriku yang baru. Kami menikah beberapa bulan yang lalu," kata Budi dengan nada ringan, seolah tidak ada yang aneh dengan perkataannya. Siti merasa dunia seketika runtuh di hadapannya. Ia merasa ada yang menahan napasnya, tubuhnya lemas. Semua kerja kerasnya, semua pengorbanan yang ia lakukan, seakan sia-sia. Rumah yang ia bangun, tempat yang ia impikan, kini terasa kosong dan tidak berarti lagi. Dinda, wanita yang berdiri di samping Budi, tersenyum. Senyum itu bukan senyum yang tulus, tetapi senyum yang penuh dengan rasa kemenangan. "Saya senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda, Siti," kata Dinda, meski terlihat sedikit canggung. Siti hanya bisa diam, tidak tahu harus berbuat apa. Ucapan itu hanya seperti angin yang berlalu begitu saja, tidak ada makna yang tersisa. Hati Siti terasa hancur, namun ia berusaha menahan tangis yang hampir pecah. Siti merasa malu. Ia yang selama ini begitu bangga akan rumah yang ia bangun, kini malah dipermalukan oleh kenyataan pahit ini. Ia bertahan untuk tidak menangis di hadapan mereka. Namun, perasaan itu begitu dalam
dan tak terbendung lagi. Tiba-tiba, semuanya terasa kosong. Semua yang ia harapkan untuk masa depan bersama Budi seolah runtuh begitu saja. Rumah yang ia bangun dengan tangan dan keringatnya, kini hanya menjadi tempat yang penuh dengan kenangan pahit. Budi, suaminya, yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya, kini menjadi orang yang tak dikenal. Tindakannya begitu kejam. Ia merasa seperti seorang asing di rumah sendiri. Keinginan untuk menyambut Siti dengan tangan terbuka dan penuh kasih sayang ternyata hanya ada di dalam angan-angan. Kenyataan yang ia hadapi jauh berbeda. Dinda, wanita yang tidak pernah ia kenal sebelumnya, kini menggantikan posisi dirinya dalam hidup Budi. Perasaan cemburu, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Hati Siti seolah tertusuk sembilu. Dia merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Apa yang telah ia lakukan untuk keluarga ini ternyata tidak pernah dihargai oleh Budi. Semua pengorbanannya hanya dianggap remeh. Suami yang selama ini ia percayai, ternyata malah lebih memilih wanita lain. Pekerjaan kerasnya di Taiwan, tangis dan kerinduan yang ia rasakan setiap malam, semua itu terasa sia-sia. Ia merasa seperti telah dibuang begitu saja. Siti menundukkan kepalanya, berusaha menahan tangis. Tidak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan lagi. Hatinya begitu terluka, tetapi ia tidak bisa menunjukkan kelemahannya di depan Budi dan Dinda. Ia berbalik, berjalan menjauh dari mereka, meninggalkan rumah itu yang kini terasa asing. Dalam perjalanan pulang ke kamar, ia merasa dunia ini tidak adil. Kenapa dia yang telah berjuang mati-matian harus menerima kenyataan pahit ini? Kenapa suaminya, yang seharusnya menjadi pelindung, malah menjadi orang yang merobek hati dan impiannya? Di dalam kamar, Siti duduk termenung. Pandangannya kosong. Rumah yang dulu ia impikan, kini menjadi rumah yang penuh dengan kebencian dan pengkhianatan. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang sama. Kehidupan yang ia bayangkan penuh kebahagiaan bersama suami dan anak-anaknya, kini hanya menjadi kenangan yang menghantui setiap langkahnya. Ia merasa seperti tersesat di rumah sendiri. Siti mulai bertanya-tanya, apakah pengorbanannya selama ini layak dihargai? Pagi itu, Siti terbangun dengan perasaan yang berat. Matanya yang bengkak akibat tangisan semalam terasa lelah, namun hatinya lebih lelah lagi. Ketika dia membuka mata dan menatap langit-langit kamar, pikiran tentang pengkhianatan yang baru saja ia temui kembali menguasai dirinya. Ia merasa dunia ini begitu tidak adil, seolah-olah semua usahanya selama ini hanya sia-sia. Rumah yang ia bangun dengan penuh keringat, cinta, dan pengorbanan, kini hanya menjadi tempat yang penuh dengan kenangan. Pahit Dondet Siti memutuskan untuk tetap bertahan di rumah itu, meskipun setiap sudutnya terasa begitu menyakitkan. Ia tidak ingin meninggalkan rumah yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun, meskipun hatinya ingin melarikan diri ke tempat yang jauh dari semua kenangan buruk ini. Setiap pagi, ia berusaha untuk menatap kehidupan yang baru, berusaha untuk menerima kenyataan yang begitu pahit. Namun saat ia melihat Budi dan Dinda berjalan bersama, perasaan cemburu, marah, dan kecewa datang begitu saja. Mereka seolah tidak peduli dengan perasaannya. Hari itu Siti memutuskan untuk berbicara dengan Budi. Ia merasa harus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan selain kejelasan dari suaminya yang dulu ia cintai. Siti menatap Budi yang sedang duduk santai di ruang tamu, berbincang dengan Dinda. Ada rasa sakit yang begitu dalam ketika melihat mereka berdua. Dinda, wanita yang sudah menggantikan posisinya dalam hidup Budi, berbicara dengan penuh ceria, seolah tidak ada yang salah. Dengan langkah berat, Siti mendekati mereka. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka suara. Budi, aku ingin bicara. Ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar, namun berusaha terdengar tegas. Budi menoleh dan tersenyum. Senyum yang terasa begitu sinis bagi Siti. Ada apa, Siti? Kenapa tiba-tiba terlihat serius begini? Tanya Budi dengan nada santai, seolah-olah tidak ada yang berubah. Siti tidak bisa menahan rasa kecewanya lagi. Kenapa, Budi? Kenapa kamu menikah dengan dia? Tanyanya. Suara Siti serak karena menahan tangis. Aku telah mengorbankan semuanya untuk kita. Aku meninggalkan anak-anak,
bekerja keras di Taiwan demi kita. Dan sekarang, kamu malah menikah lagi dengan Dinda tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Suaranya semakin keras, hampir berteriak, namun ia berusaha tetap menjaga kendali. Dinda yang duduk di samping Budi hanya diam, tidak berusaha untuk memberi penjelasan. Ia hanya menatap Siti dengan tatapan yang tidak bisa Siti artikan. Apakah itu rasa kasihan? Ataukah kebahagiaan? Perasaan itu begitu membingungkan bagi Siti. Tetapi yang lebih membingungkan lagi adalah sikap Budi yang begitu tenang dan tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Budi menghela napas dan kemudian menjawab, dengan nada yang sangat santai, "Siti, aku sudah tidak bisa melanjutkan hubungan kita lagi. Aku tahu kamu sudah berjuang, tapi aku juga punya hak untuk bahagia." Kata-kata itu terasa seperti duri yang menusuk hati Siti. Bagaimana bisa Budi berkata seperti itu? Apa yang dia lakukan selama ini, berjuang bersama Siti, membangun rumah ini, hanya dianggapnya sebagai sesuatu yang tak berarti? Siti merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Apa kamu tahu betapa sakitnya ini, Budi? Apa kamu tahu betapa aku menderita jauh dari anak-anak, jauh dari keluarga, demi membangun kehidupan kita? Tanyanya dengan suara bergetar. Budi tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Dalam hatinya, Siti merasa begitu marah. Marah pada dirinya sendiri, marah pada Budi, dan marah pada Dinda yang tiba-tiba datang dan merusak segalanya. "Aku tidak peduli lagi dengan semua ini, Siti," ujar Budi dingin. "Aku sudah memilih jalan hidupku sendiri. Jadi, jika kamu merasa tersakiti, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah keputusan yang sudah aku buat." Siti terdiam. Kata-kata Budi seperti pukulan telak yang tak bisa ia hindari. Ia merasa seperti kehilangan dirinya. Semua yang telah ia percayai, semua yang telah ia lakukan, ternyata tidak berarti apa-apa bagi Budi. Rumah yang ia bangun dengan keringat dan air mata, kini menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang ia rasakan. Perasaan itu begitu berat untuk diterima, namun tidak ada jalan lain selain menghadapinya. Siti berbalik dan keluar dari ruang tamu, meninggalkan Budi dan Dinda yang duduk dengan tenang. Ia merasa seolah-olah semua yang ia lakukan selama ini sia-sia. Air matanya kembali mengalir tanpa bisa ia tahan. Semua pengorbanannya, semua kerja kerasnya, seakan dihancurkan begitu saja oleh keegoisan Budi. Rumah yang ia bangun dengan penuh harapan, kini menjadi rumah yang penuh dengan kenangan pahit. Di luar rumah, Siti berdiri di depan pintu, menatap rumah yang telah ia perjuangkan. Ia merasa hancur, namun di saat yang sama, ada rasa kebencian yang mulai tumbuh dalam dirinya. Kenapa ia harus merasakan semua ini? Kenapa Budi tidak bisa mengerti apa yang telah ia lakukan untuk keluarga mereka? Dengan langkah yang berat, Siti melangkah menjauh dari rumah itu. Ia tidak tahu harus kemana, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang sama seperti dulu. Setelah percakapan yang menusuk hatinya bersama Budi, Siti merasa dunia seolah berputar dengan kecepatan yang tak bisa ia ikuti. Kecewa, marah, dan bingung bercampur menjadi satu, menyesakkan dadanya. Setiap langkah yang ia ambil di dalam rumah, itu seakan mengingatkannya pada segala pengorbanan yang telah ia lakukan. Setiap dinding rumah yang ia lihat adalah saksi bisu dari perjuangannya di negeri orang, di Taiwan. Ia bekerja keras, mengumpulkan uang, mengorbankan waktu bersama anak-anaknya, dan kini semuanya seperti tak bernilai di mata Budi. Ketika Siti kembali ke kamar tidur mereka, dia melemparkan dirinya ke ranjang dengan wajah tertunduk. Tangisannya pecah, namun ia berusaha sekuat mungkin untuk tidak terisak terlalu keras. Hanya air mata yang mengalir tanpa bisa dihentikan. Sebagian dari dirinya masih berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk, bahwa begitu bangun, Budi akan ada di sampingnya, meminta maaf dan berjanji untuk memperbaiki segalanya. Tetapi, kenyataan berkata lain. Budi tidak lagi menjadi sosok yang ia kenal dan cintai. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikir Siti dalam keheningan malam itu. Di luar, suara jangkrik terdengar begitu jelas, namun di dalam hatinya ada ribuan pertanyaan yang membingungkan dirinya.
Bagaimana ia harus menghadapi kenyataan bahwa rumah impian mereka yang dibangunnya dengan penuh cinta dan usaha keras kini terasa hampa. Ia memutuskan untuk berjalan keluar dari kamar dan berdiri di depan rumah yang telah ia bangun dengan keringatnya. Rumah itu seharusnya menjadi tempat berteduh, tempat di mana ia dan Budi bisa berbagi kebahagiaan dan kenangan indah. Tetapi kini, rumah itu justru menjadi simbol dari pengkhianatan yang begitu dalam. Dinding yang ia lihat seakan menghimpitnya, seolah bertanya, "Apakah kamu akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkanmu?" Siti merasa seperti terjebak dalam perangkap yang ia buat sendiri. Mimpi buruk ini tak kunjung berakhir, dan ia mulai merasa lelah, kehabisan tenaga untuk melawan perasaan yang menggerogotinya. Sejak Budi menikahi Dinda, Siti merasa bahwa dirinya bukan lagi siapa-siapa di rumah itu. Ia hanya seorang perempuan yang kehilangan tempatnya, terbuang begitu saja. Tidak ada tempat di hatinya lagi bagi Budi yang dulu pernah ia cintai. Ketika Budi meminta untuk memulai hidup baru, ia merasa hatinya terperosok jauh ke dalam jurang kehancuran. Rasa sakit itu begitu dalam, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terpojok. Namun, ada sesuatu yang perlahan-lahan mulai tumbuh dalam dirinya. Sebuah rasa yang tidak bisa ia hindari. Rasa marah yang begitu besar. Marah pada dirinya sendiri karena telah mengorbankan begitu banyak demi Budi dan keluarga mereka. Marah pada Budi yang tidak menghargai pengorbanannya, dan marah pada Dinda yang dengan mudahnya menggantikan dirinya dalam hidup Budi. Keputusan untuk memaafkan mereka, untuk mencoba melanjutkan hidup, terasa begitu berat. Di saat kebingungannya mencapai puncaknya, Siti pergi ke halaman belakang rumah. Ia menatap rumah itu dari sudut yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang baru, keinginan untuk mengubah segala sesuatunya. Rumah ini, rumah yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan dan perjuangannya, kini hanya menjadi tempat yang menyimpan kenangan pahit. "Aku tidak bisa lagi tinggal di sini," pikirnya dalam hati. "Aku tidak bisa lagi hidup dengan kenangan ini." Tanpa pikir panjang, Siti berlari menuju mobil dan mengambil teleponnya. Dalam kepanikan, ia menelepon seseorang yang selama ini tidak pernah ia duga akan ia hubungi. Seorang kontraktor yang dikenal di daerah itu, seorang pria yang memiliki alat berat, excavator, yang biasa digunakan untuk merobohkan bangunan. Siti menatap telepon di tangannya dan berkata, "Aku ingin merobohkan rumah ini." Suaranya keras dan penuh tekad. Begitu kontraktor itu menjawab, Siti tidak membuang waktu. Ia memberitahukan rencana yang ada di kepalanya dengan suara yang penuh determinasi, meskipun hati Siti berdebar-debar. "Aku ingin rumah ini diratakan dengan tanah. Aku tidak peduli berapa biaya yang diperlukan. Aku ingin rumah ini hancur." Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan penuh amarah dan ketegasan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain melampiaskan segala perasaan yang terpendam. Kontraktor itu tampak terkejut, tetapi ia tidak mempertanyakan keputusan Siti. Mungkin ia sudah sering menghadapi orang-orang yang marah dan kecewa, dan ia tahu bahwa ini bukanlah permintaan yang biasa. "Baik, saya akan kirimkan alatnya besok pagi," jawab kontraktor itu. Siti menutup telepon dan kembali menatap rumah yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia merasa ada beban yang perlahan-lahan terangkat dari dadanya. Setelah beberapa jam berlalu, kontraktor datang dengan ekskavator besar yang siap merobohkan rumah. Siti berdiri di depan rumah itu, menatap dengan mata yang penuh dengan campuran perasaan. Ada rasa lega, tapi juga rasa takut. Apa yang ia lakukan ini memang terlihat ekstrim, tetapi ia merasa bahwa hanya dengan cara ini, ia bisa mengakhiri semua kenangan buruk yang mengikatnya pada rumah ini. Budi keluar dari rumah ketika melihat ekskavator mendekat. Ia tampak bingung dan mencoba menghentikan Siti. "Siti, kamu gila ya? Kenapa harus merobohkan rumah ini? Ini adalah rumah kita," katanya dengan suara keras, mencoba untuk menghalangi Siti. Namun, Siti tidak bergeming. Ia menatap Budi dengan mata yang tajam. "Ini adalah rumah yang aku bangun, Budi. Dan ini adalah cara terakhirku untuk melepaskan semua rasa sakit ini. Kalau kamu tidak bisa menghargai perjuanganku, maka rumah ini tak akan memiliki arti apa-apa lagi," jawabnya dengan tegas.
ekskavator mulai bergerak dan dinding pertama mulai hancur. Siti merasa sesuatu yang sangat berat terlepas dari pundaknya. Suara ledakan dinding yang hancur itu, meski keras, terasa seperti sebuah pelampiasan yang menenangkan hatinya yang telah hancur. Dalam sekejap, rumah itu mulai roboh satu demi satu, menghilangkan semua kenangan yang telah tertanam di dalamnya. Siti berdiri di luar, menatap dengan mata kosong. Dinding yang pernah ia banggakan kini runtuh di depannya, bersama dengan harapan-harapan yang pernah ia tanamkan di dalam rumah itu. Meskipun ada rasa lega yang perlahan meresap, ada juga rasa kosong yang datang setelahnya. Kini, rumah itu hanya menjadi reruntuhan, seperti hati Siti yang telah hancur, namun siap untuk dibangun kembali. Siti berdiri di tengah-tengah reruntuhan rumahnya, tatapannya kosong. Ada rasa lega yang mengalir dalam dirinya. Namun di saat bersamaan, hatinya terasa hampa. Rumah yang dulu ia bangun dengan penuh harapan, kini hanya menjadi tumpukan batu dan puing-puing. Dinding yang seharusnya melindungi keluarganya kini sudah hancur lebur. Setiap inci dari rumah itu mengingatkan Siti pada kerja keras yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun di Taiwan, pengorbanan yang tidak pernah dihargai oleh Budi. Setiap suara dari mesin ekskavator yang menghancurkan dinding rumah terasa seperti dentuman dalam hati Siti. Ia berdiri mematung, menatap puing-puing rumah yang dulu menjadi impian mereka. Rasa sakit itu begitu dalam, lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia tahu, keputusan ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya, untuk menutup babak kelam yang kini menguasai hidupnya. Tetapi, apakah ini benar-benar membuatnya lebih baik? Apakah ini benar-benar bisa menghapus semua kenangan yang sudah tertanam dalam dirinya? Di balik reruntuhan itu, ada keheningan yang menggelayuti Siti. Ia bisa merasakan setiap gemuruh dalam dadanya. Ada rasa kesepian yang semakin meresap dalam dirinya, meskipun ia dikelilingi oleh banyak orang. Meski ia tahu bahwa ia tak akan lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, ia juga merasa bahwa sesuatu dalam dirinya telah rusak selamanya. Kenangan manis bersama Budi, saat mereka pertama kali membangun rumah ini, kini terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Kenapa harus begini? Gumam Siti pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kenapa harus ada pengkhianatan seperti ini? Kenapa harus aku yang merasakan semuanya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya, namun tak ada jawaban yang bisa memberinya kedamaian. Tak ada jawaban yang bisa menyembuhkan luka yang begitu dalam. Budi, suaminya, berdiri tidak jauh dari tempat Siti berdiri, tetapi ia tidak mendekat. Ia hanya menatap dengan ekspresi datar, seolah-olah tidak merasa ada yang salah. Dinda, wanita yang kini menggantikan posisi Siti dalam hidup Budi, berdiri di samping Budi, terlihat tidak begitu terkejut dengan apa yang terjadi. Semua ini terasa seperti sandiwara yang tak pernah Siti duga akan terjadi dalam hidupnya. Bagaimana mungkin Budi yang selama ini ia cintai, yang ia percaya, malah bisa melakukannya dengan begitu mudah? Siti menatap Budi dengan penuh emosi, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Apa yang bisa ia katakan lagi? Kata-kata tampaknya tidak akan pernah bisa mengungkapkan betapa hancurnya hatinya saat ini. Ia merasa seperti seorang asing di rumahnya sendiri. Budi tidak lagi menjadi pria yang ia cintai. Dinda, wanita yang sebelumnya ia anggap sebagai teman, kini menjadi pengkhianat dalam hidupnya. Kenapa kamu tidak mencoba untuk mengerti aku, Budi? Pikir Siti dalam hati, saat ia kembali menatap reruntuhan rumah itu. Aku sudah berjuang, aku sudah mengorbankan diriku untuk kita. Kenapa kamu tidak bisa menghargai itu? Dengan perasaan yang semakin pilu, Siti akhirnya berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia melangkah. Keluar dari rumah itu, meninggalkan semuanya di belakangnya. Budi dan Dinda hanya berdiri terpaku, tidak mencoba untuk menghentikan langkahnya. Dalam hatinya, Siti merasa seolah-olah ia telah memutuskan hubungan dengan masa lalunya, dengan hidup yang telah ia jalani bersama Budi. Namun, meski langkahnya berat, Siti tahu bahwa ia harus pergi. Rumah itu, yang telah menjadi saksi bisu dari kebahagiaan mereka,
kini hanya menyimpan kenangan pahit yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Dengan hati yang penuh kebingungan, Siti berjalan menuju jalan yang tidak diketahui. Dia tidak tahu apa yang akan datang, tetapi yang ia tahu adalah bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di tempat yang sama, di bawah atap yang telah hancur. Hari-hari berikutnya terasa begitu sunyi bagi Siti. Ia tinggal di rumah sementara milik teman-temannya. Tetapi tak ada satu tempat pun yang bisa menghilangkan rasa kehilangan yang ia rasakan. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan hampa, merasa terbuang dan tak dihargai. Siti merindukan rumah itu, merindukan anak-anaknya, merindukan hidup yang dulu ia impikan, tetapi sekarang, semua itu hanya kenangan yang tak bisa ia jangkau lagi. Pada suatu malam yang sunyi, Siti memutuskan untuk pergi ke pemakaman keluarga mereka, tempat di mana ia dan Budi pernah berjanji untuk selalu bersama. Dia berdiri di depan makam itu dengan perasaan hancur. Dalam kesendirian malam itu, Siti menangis sejadi-jadinya, membiarkan air matanya jatuh begitu saja. Semua rasa sakit, amarah, dan kebingungan yang ia rasakan selama ini keluar tanpa bisa ia tahan lagi. Sampai kapan aku harus menahan semua ini? Siti bertanya pada dirinya sendiri. Sampai kapan aku harus menanggung penderitaan ini? Saat itu, Siti merasa seperti kehilangan arah dalam hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan datang, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi terjebak dalam masa lalu yang penuh dengan kenangan buruk. Ia harus menemukan jalan untuk bangkit dan melanjutkan hidup, meskipun itu terasa sangat sulit. Keesokan harinya, Siti memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Ia tahu bahwa ia harus mandiri, tidak bergantung pada siapapun lagi, terutama Budi, yang telah mengecewakannya. Ia mulai mencari peluang baru di Lumajang, mencoba mencari pekerjaan yang bisa memberinya kebebasan dan rasa bangga kembali. Namun, meskipun ia berusaha untuk melangkah maju, bayang-bayang masa lalu selalu menghantui langkahnya. Rasa sakitnya masih sangat dalam, tetapi Siti bertekad untuk terus berjalan. Keputusan untuk merobohkan rumah itu mungkin terasa seperti langkah ekstrim, namun di baliknya ada pesan yang kuat. Kadang, kita harus menghancurkan apa yang telah ada, untuk bisa membangun sesuatu yang lebih baik di masa depan. Dan meskipun jalan yang harus Siti tempuh penuh dengan kesulitan, ia tahu bahwa ia harus melangkah untuk meraih kembali kendali atas hidupnya. Setelah beberapa minggu berlalu, Siti mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Keputusan besar yang ia buat untuk merobohkan rumah itu, meskipun ekstrim dan penuh dengan emosi, telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Perasaan hampa dan marah yang melanda hatinya mulai berganti dengan rasa kesadaran yang baru. Perlahan, ia mulai memahami bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Rumah yang telah ia bangun dengan segala pengorbanannya memang sudah hancur, tetapi itu bukan berarti ia harus hancur bersama rumah itu. Siti berdiri di depan cermin pagi itu, menatap wajahnya yang kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia bisa melihat bekas-bekas kelelahan di wajahnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ada cahaya baru yang memancar dari matanya. Setelah berbulan-bulan dilanda kesedihan dan pengkhianatan, Siti akhirnya merasa bahwa ia mulai menemukan kembali dirinya sendiri. Pagi itu, Siti memutuskan untuk pergi ke pasar. Ia berjalan dengan langkah mantap, seolah-olah setiap langkahnya adalah simbol dari kebangkitannya. Di pasar, ia bertemu dengan banyak orang yang mengenalnya. Beberapa orang bertanya tentang Budi, tentang kehidupannya yang dulu. Namun, Siti hanya tersenyum dan menjawab dengan tegas, "Saya baik-baik saja." Dalam hatinya ia merasa aneh mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Dulu, ia selalu merasa bahagia jika orang lain memperhatikannya. Namun, kini perhatian itu terasa kosong. Yang terpenting baginya sekarang adalah bagaimana ia bisa berdiri tegak sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Setelah beberapa jam di pasar, Siti memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe kecil di ujung jalan. Di sana, ia duduk dengan tenang dan memesan secangkir kopi. Siti membuka ponselnya dan mulai mencari pekerjaan baru. Selama ini, ia bekerja sebagai buruh pabrik di Taiwan, tetapi kali ini ia ingin mencari pekerjaan yang bisa memberinya kebebasan dan kesempatan untuk tumbuh lebih baik.
Ia ingin menata hidupnya kembali, membangun masa depan yang lebih cerah. Namun, saat Siti sedang fokus dengan pencariannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang teman lama yang sudah lama tidak ia hubungi. Temannya mengabarkan bahwa ada peluang kerja di sebuah perusahaan lokal yang sedang mencari staf administrasi. Siti merasa terkejut, tetapi juga senang. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu, kesempatan untuk mulai bangkit dan menata hidup dari nol. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengirimkan aplikasi lamaran. Seiring berjalannya waktu, Siti mulai merasakan perubahan yang lebih besar dalam dirinya. Ia belajar untuk tidak terlalu bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan dan kepuasan hidupnya. Ia menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Bahkan, ketika ia berjalan sendirian di jalanan, ia merasa lebih bebas dari sebelumnya. Bebas dari rasa sakit dan kebencian yang pernah menguasai hatinya. Hari demi hari, Siti terus mengisi hidupnya dengan kegiatan yang bermanfaat. Selain bekerja keras di kantor, ia juga mulai mengikuti beberapa kursus online untuk meningkatkan keterampilannya. Meskipun tidak mudah, Siti merasa senang dengan kemajuan yang ia capai. Ia mulai merasa percaya diri, bahkan di saat-saat terberat sekalipun. Namun, meskipun Siti mulai membangun hidupnya kembali, bayang-bayang budi masih menghantui pikirannya sesekali. Kadang, di malam hari, saat ia terjaga dan merasa sepi, Siti teringat akan kenangan indah yang pernah ia miliki bersama Budi. Ia masih merindukannya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Keputusan Budi untuk menikahi Dinda adalah bukti bahwa pernikahan mereka sudah berakhir, dan kini saatnya bagi Siti untuk mencari kebahagiaan baru. Pada suatu hari, Siti berjalan di taman dekat rumahnya saat ia melihat seorang wanita yang sedang duduk di bangku taman, menangis. Wanita itu tampak sangat terluka, seperti ada sesuatu yang berat di dalam hatinya. Tanpa pikir panjang, Siti mendekati wanita itu dan duduk di sampingnya. "Kenapa, Bu?" tanya Siti dengan lembut, mencoba memberi kenyamanan. Wanita itu mengangkat wajahnya yang dipenuhi air mata. "Suami saya selingkuh. Saya merasa hancur, seperti tidak ada lagi yang bisa saya perjuangkan," jawab wanita itu dengan suara penuh kesedihan. Mendengar cerita itu, Siti merasa hatinya ikut terluka. Ia tahu persis bagaimana rasanya menjadi perempuan yang dikhianati, yang merasa seperti dunia berhenti berputar. Siti memegang tangan wanita itu dengan lembut dan berkata, "Saya tahu betapa beratnya itu. Tetapi percayalah, hidup akan terus berjalan. Kita hanya perlu bangkit dan melanjutkan perjalanan kita. Anda lebih kuat dari yang Anda kira." Wanita itu terdiam sejenak, lalu menatap Siti dengan mata yang lebih cerah. "Terima kasih, Ibu. Mungkin saya perlu lebih banyak waktu untuk menerima semuanya," katanya dengan suara pelan. Siti tersenyum. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah salah satu alasan mengapa ia harus terus melangkah. Ia tidak hanya membangun kembali hidupnya, tetapi juga bisa memberikan dukungan bagi orang lain yang mengalami hal serupa. Perjuangannya untuk bangkit tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan dukungan dan semangat. Hari-hari berlalu, dan Siti semakin menemukan kedamaian dalam dirinya. Meskipun ia masih merasakan perasaan terluka, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus terperangkap dalam masa lalu. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan itu menghancurkan hidupnya lebih lama lagi. Kini, Siti lebih fokus pada masa depannya. Ia mulai merencanakan perjalanan hidup yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Tak lama setelah itu, Siti mendapat kabar baik. Ia diterima bekerja di perusahaan lokal yang telah ia lamar beberapa minggu sebelumnya. Ini adalah langkah besar dalam hidupnya, sebuah pintu baru yang membawanya lebih dekat ke kehidupan yang lebih baik. Keputusan untuk merobohkan rumah dan meninggalkan masa lalunya memang tidak mudah. Tetapi kini Siti merasa bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membawanya menuju kehidupan yang lebih bermakna.